Siapa yang masih trauma sama efek samping dosis pertama AstraZeneca? Nonton video ini terus karena kita akan cerita apa sih efek samping yang dirasain setelah vaksin AstraZeneca dosis kedua. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary dan Mice. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan apakah betul kalau misalnya setelah di dosis pertama AstraZeneca Millennials merasakan yang nggak nyaman, apakah itu juga terjadi di dosis yang kedua? Waktu itu gimana ceritanya kalau Mice? Nah, jadi seperti Millennials tahu, mungkin kalau yang belum nonton bisa nonton videonya. Saya mendapatkan dosis pertama AstraZeneca 3 bulan yang lalu dan efeknya itu lumayan nggak enak. Sempat meriang, menggigil, demam, badan pegel-pegel semua, sampai nggak bisa aktivitas 1 harian full. Nah, jadi saya sendiri nih udah punya ekspektasi atau udah jaga-jaga nih. Ini kayaknya dosis kedua, kayaknya gue nggak enak lagi nih gitu. Nah, setelah 3 bulan kemudian, which is yang kemarin itu tanggal 3 September 2021, saya mendapatkan vaksinasi AstraZeneca dosis kedua. Ternyata hasilnya jauh banget daripada apa yang saya rasakan di dosis pertama. Yang saya rasakan cuman tangannya pegel, itu pun di H+1 setelah vaksin. Jadi saya vaksin di tanggal 3, kemudian pegelnya di tanggal 4. Jadi di tanggal 3 itu tuh sama sekali nggak berasa apapun. Walaupun ada rasa pegel di tangan, tapi masih bisa aktivitas. Beda banget sama yang pertama, sampai kayak tidur seharian ya gitu ya. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi juga kita pengen ngingetin nih, banyak juga millennials yang masih takut, ada juga yang komen, aduh dosis pertama sampai pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apakah ini worth it gitu ya untuk diteruskan di dosis kedua. Nah, jadi gimana Ger? Dan kalau misalnya milenial sudah sempat nonton di video yang sebelumnya yang trauma dosis pertama, apakah harus dilanjutkan ke dosis kedua? Di situ saya bilang kalau biasanya yang nggak enak itu adalah di dosis yang pertama. Harapannya justru di dosis yang kedua, karena badan kita sudah mengenali, antibodi kita sudah tahu ini vaksin apa, ini virus apa yang dimasukkan, maka badan kita tidak akan selebay itu lagi di dosis yang kedua. Jadi makanya sesuai. Dan waktu itu pun juga banyak banget yang sempat komen dan itu pun juga saya jawabin hal yang sama. Harapannya di dosis kedua itu tidak akan seberat yang pertama. Dan ini terbukti untuk kasusnya Mice. Di mana dosis pertama sampai demam, meriang, menggigil, nggak bisa, tangan sakit banget, nggak bisa diangkat. Tapi di dosis yang kedua, saya tidak melihat adanya gangguan apapun. Nggak demam, aktivitas bisa kayak biasa, bisa melakukan apapun deh. Kayak nggak berasa apa-apa kan, cuman selain tangannya pegel doang. Jadi balas dendam kamu bikin video aku tepar nggak jadi ya? Nggak bisa. Sayang sekali itu tidak bisa. Padahal jadi itu ceritanya Gary pengen bikin video balas dendam karena video yang dia tepar Moderna, tapi nggak bisa. Karena kebetulan Mice tidak mendapatkan efek samping atau KIPI yang berarti pada saat dia selesai divaksin AstraZeneca dosis yang kedua. Which is good, karena berarti sesuai dengan yang sudah diprediksikan kalau memang yang kedua itu tidak seberat yang pertama. Namun tentu saja yang namanya efek samping itu bisa berbeda di masing-masing orang. Mungkin kalau kasusnya Mice, fine. Mungkin ada yang di millennials yang lain mungkin ngerasanya dosis yang kedua nggak enak nih. Mungkin bisa coba share ya. Kayak gitu, saya mau lihat seberapa banyak sih yang dosis keduanya itu lebih nggak enak daripada yang dosis yang pertama. Karena seharusnya yang kedua itu lebih nggak apa-apa dibandingin yang pertama. Nah, jadi kalau millennials masih ragu atau mungkin masih ada pertanyaan atau mau sharing, apa sih yang harus aku persiapkan? Oh, aku juga ada terima pertanyaan tuh, apa sih yang harus dipersiapin sebelum vaksin dosis kedua? Karena yang pertama nggak enak banget. Ya, nggak ada sebenarnya ya. Cuman badan yang ya fit aja, nggak lagi demam. Semuanya sih oke ya, nggak ada persiapan khusus gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain mungkin yang masih bikin ragu atau aduh kayaknya nggak mau deh, udah kapok banget sama yang pertama, boleh share di komen di bawah, nanti kita akan coba balasin. Oh, terus juga ada juga yang suka nanya gini, kalau misalnya AstraZeneca kan suka ada resiko penggumpalan darah. Kalau di dosis pertama ada resiko penggumpalan darah, yang kedua juga ada nggak? Jawabannya tetap ada.
Tapi resikonya itu tidak sebesar yang pertama. Jadi kalau dari yang dosis pertama tidak ada penggumpalan darah, maka Mami Millennials juga bisa nonton di apa aja sih gejala penggumpalan darah yang sudah pernah kita bahas dari vaksin AstraZeneca itu. Bisa nonton linknya di atas. Jadi 20 hari ke depan juga dipantau kembali. Tapi kalau yang di dosis pertama tidak ada reaksi penggumpalan darah, tidak ada gejala ke arah sana, maka di dosis kedua pun diharapkan tidak ada juga. Karena resiko itu pun juga jauh lebih kecil. Nah, mau tahu seperti apa aja gejala yang perlu dipantau, bisa nonton di link di atas ini ya. Oke. Nah, jadi segitu dulu ya videonya. Nanti kalau seperti yang tadi kita bilang, kalau ada pertanyaan lagi bisa share. Nanti kita akan coba jawab satu-satu. Oke? Like video ini, Subscribe kalau belum. dan share video ini sebanyak-banyaknya. Stay safe!